Hai sahabat CS, pernahkah kalian merasa sendi lutut tiba-tiba nyeri saat naik tangga? Atau bangun pagi, tangan atau jari-jari tangan terasa kaku dan sakit kalau digerakkan? Kalau iya, bisa jadi itu bukan cuma kelelahan biasa, tetapi tanda awal dari radang sendi atau artritis. Video kali ini akan membahas cara membuat teh ampuh untuk radang sendi. Saya tidak hanya memberikan resep ramuannya saja, tetapi juga alasan penggunaan bahan-bahan di balik ramuan itu. Dan yang terpenting, cara menyiapkan dan bagaimana mengkonsumsi teh tersebut. Siapa tahu setelah selesai menonton video ini, sahabat CS menjadi seorang yang andal dalam meramu teh sehingga membuka peluang bisnis. Jadi, pastikan tonton video ini sampai selesai. Sahabat CS, artritis itu nggak selalu muncul dengan cara yang sama. Kadang datangnya pelan banget. Awalnya cuma nyeri ringan, tetapi di lain waktu bisa juga muncul tiba-tiba dan nyeri banget sampai bikin aktivitas terganggu selama berjam-jam. Saya pernah punya seorang teman yang kalau radang sendinya kumat, dia jalannya harus merangkak di lantai karena lututnya tidak bisa digerakkan, padahal usianya belum mencapai 30. Yang bikin bingung, gejalanya bisa datang dan pergi. Kadang hilang sendiri, lalu muncul lagi. Dan ini bisa terjadi selama bertahun-tahun. Kalau dibiarkan, artritis juga bisa bikin perubahan permanen pada sendi. Misalnya jari jadi tampak menonjol atau bengkok. Oleh sebab itu, kenali gejalanya sejak dini. Dan rawat sendimu dengan cara alami yang lembut dan aman. Nah, sahabat CS, meskipun radang sendi bukan cuma masalah orang tua, tetapi memang seiring bertambahnya usia, cairan pelumas di dalam sendi mulai berkurang, tulang rawan menipis, dan sistem kekebalan tubuh kadang justru menyerang jaringan yang sehat. Hasilnya, peradangan, nyeri, dan rasa kaku yang bikin aktivitas jadi terbatas. Nah, sahabat CS, saya mau cerita sedikit soal pengalaman pribadi saya dengan radang sendi atau artritis. Awalnya sih saya nggak curiga apa-apa. Yang saya rasakan cuman kesemutan. Misalnya, kalau saya pegang setir motor selama lebih dari 15 menit tanpa ganti posisi tangan, jari-jari saya mulai terasa baal dan kesemutan. Tetapi kalau tangan saya gerak-gerakkan lagi, rasa baalnya akan hilang. Saya pikir itu hal biasa dan itu berlangsung selama 5 tahun seperti itu ya. Lalu datanglah masa pandemi COVID-19. Selama 2 tahun lebih, saya banyak di rumah, masak untuk keluarga, capek lalu tidur. Jujur saja, saya jadi malas olahraga. Nah, dampaknya mulai terasa. Hanya dengan memegang pisau agak lama untuk motong sayur, jari-jari saya mulai terasa baal lagi. Dan dari situlah muncul radang sendi di jari telunjuk saya. Kabar baiknya adalah kita tidak perlu cemas berlebihan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah radang sendi menjadi semakin parah. Ternyata dengan menjaga berat badan, olahraga ringan secara rutin, istirahat yang cukup, hingga mengkonsumsi ramuan alami yang mengandung antioksidan dan antiinflamasi dapat membantu mengurangi peradangan. Selain itu, istirahat yang berkualitas itu juga penting ya, karena badan jadi bugar. Radang sendi itu seringkali kambuh justru saat tubuh kita lagi nggak bugar. Misalnya, lagi kecapean, kurang tidur, stres, atau terlalu lama nggak gerak. Nah, di saat seperti itu, daya tahan tubuh melemah, aliran darah ke sendi berkurang, dan peradangan pun jadi lebih sering muncul. Itulah sebabnya penting banget untuk jaga kebugaran tubuh, apalagi buat sahabat CS yang pernah punya riwayat artritis. Sahabat CS, agar tubuh kita selalu bugar, kita perlu mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung antioksidan dan antiinflamasi. Nah, sekarang kita mau membuat ramuan teh rempah yang memiliki antioksidan dan antiinflamasi yang sangat kuat. Bahan-bahannya, 2 sendok makan jahe segar yang diparut atau ditumbuk atau diulek, yang mana aja ya.
Dan mengapa kita pakai jahe? Jahe itu memiliki sifat anti peradangan, mengurangi nyeri, dan pembekakan yang disebabkan oleh artritis. Lalu kita juga gunakan 2 sendok makan kunyit segar yang diparut atau ditumbuk atau diulek. Jangan gunakan yang bubuk atau yang berupa irisan yang sudah kering ataupun irisan segar, karena selain sarinya kurang keluar, cita rasanya juga beda. Nah, sahabat CS, kurkumin yang terkandung dalam kunyit adalah antioksidan kuat yang membantu membersihkan radikal bebas berbahaya dari dalam tubuh. Radikal bebas inilah yang bisa merusak sel dan memicu peradangan. Enggak hanya mengurangi nyeri dan bengkak, kunyit juga membantu mencegah peradangan sendi dengan cara menghambat kerja enzim tertentu yang memicu peradangan. Bahan berikutnya adalah 2 sendok makan goji berry. Beli goji berry yang warnanya merah segar dan tidak menempel satu sama lain agar mudah ditakar. Berry ini kaya antioksidan, bantu sistem imun bekerja lebih optimal dan menyehatkan mata. Bahan berikutnya adalah setengah sendok teh kapulaga. Kapulaga mengandung antioksidan dan antiinflamasi sehingga dapat mengurangi radang sendi. Lalu, bahan selanjutnya adalah setengah sendok teh cengkeh. Cengkeh merupakan sumber yang baik akan vitamin K untuk kesehatan sendi, dan cengkeh juga mengandung antioksidan. Lalu, jangan lupa tambahkan sejumput kecil lada hitam. Kenapa? Karena lada hitam membantu tubuh menyerap kurkumin dari kunyit dengan lebih baik. Bahan selanjutnya adalah 1 sendok teh daun rooibos per cangkir. Rooibos adalah sejenis teh yang terbuat dari tanaman semak Afrika. Tidak seperti teh pada umumnya yang mengandung kafein yang bisa menyebabkan dehidrasi, jantung deg-degan, dan lain-lain, rooibos tidak mengandung kafein. Selain itu, rooibos juga kaya akan antioksidan dan anti peradangan yang baik untuk mengurangi nyeri dan kaku sendi. Lalu untuk ramuan teh ini kita tambahkan 1 sendok teh VCO alias minyak kelapa per cangkir. Jadi kalau misalnya airnya 4 cangkir, berarti VCO-nya kita kasih 4 sendok teh. Lemak sehat seperti VCO membantu kurkumin dari kunyit terserap sempurna ke dalam tubuh kita. Alasannya adalah kurkumin itu larutnya bukan di air ya, tapi di lemak. Sementara sistem pencernaan kita ya isinya lebih banyak air. Akibatnya sebagian besar kurkumin yang kita konsumsi langsung dibuang oleh tubuh lewat urin ya, tanpa sempat dimanfaatkan. Nah, di samping itu, minyak kelapa ternyata punya banyak manfaat luar biasa untuk atasi nyeri artritis. Minyak kelapa bisa bantu kurangi peradangan, perkuat tulang, redakan infeksi di sendi, dan bahkan tingkatkan aliran darah ke area yang nyeri. Kok bisa sehebat itu? Sebab minyak kelapa itu mengandung lemak jenuh rantai sedang. Nah, saat dikonsumsi, tubuh akan mengubah lemak tadi menjadi 2 zat aktif yang punya kekuatan antimikroba. Artinya, zat aktif itu bisa melawan bakteri, virus, dan jamur penyebab infeksi yang sering menyerang sendi para penderita artritis. Kemudian bahan terakhir adalah 1 sendok teh madu per cangkir. Selain berfungsi sebagai pemanis, madu juga mengandung antioksidan. Nah, sahabat CS, jangan lupa ya, resep ini untuk 3-4 orang. Cara membuatnya sangat mudah ya. Campurkan jahe, kunyit, goji berry, kapulaga, cengkeh, dan lada hitam dalam panci kecil berpenutup. Lalu kita tuang 4 cangkir air. Lalu rebus perlahan dengan api kecil ya selama 15 menit. Nah, setelah itu matikan api, masukkan daun teh rooibos, VCO yaitu minyak kelapa, dan madu. Ingat ya, daun teh rooibos itu tidak dimasak bersama-sama dengan bahan yang tadi, tetapi setelah api dimatikan baru kita masukkan daun teh rooibos. Jadi seperti menyeduh teh seperti biasanya gitu. Lalu kita diamkan 5 menit agar semua zat aktifnya keluar dengan sempurna. Terakhir, saring dan siap dinikmati.
Sahabat, kalau minyak kelihatan mengapung di atas teh ya, kalian bisa aduk-aduk dengan sendok atau ya di blender juga boleh ya selama 15 detik supaya tercampur merata. Rasanya itu lembut ya, hangat, sedikit beraroma kari, tapi wangi ya karena ada goji berry-nya. Sedap lah gitu ya, sangat menenangkan. Nah, tips tambahan dari saya adalah kalau saya biasanya saya buat teh cengkeh dicampur kapulaga di malam hari ya. Itu saya rebus, kemudian airnya saya minum ya 1,5 jam setelah makan malam, saya minum 1 gelas. Lalu sisanya saya biarkan aja semalaman ya di dalam panci, maksudnya didiemin aja. Keesokan pagi itu sari dari kapulaga dan cengkeh itu keluar ya, jadi kelihatan airnya lebih kuning, lebih kental gitu ya. Nah itu kemudian kita tambahkan yang kunyit dan bahan-bahan yang selanjutnya sama tambah air yang 4 cangkir itu. Nah teh cengkeh itu dapat membantu merilekskan tubuh dan membuat tidur terasa lebih nyenyak, terutama karena kandungan eugenolnya. Sedangkan kapulaga sangat baik untuk pencernaan. Lalu, kapan waktu terbaik minum teh ini? Nah, waktu terbaik adalah sekitar 30 menit sebelum makan pagi. Saat perut tidak terlalu penuh, tubuh bisa menyerap manfaat teh secara maksimal. Kalau dikonsumsi rutin selama 4-8 minggu, maka sahabat CS akan merasakan bahwa nyeri berkurang, tidur lebih nyenyak, dan daya tahan tubuh meningkat. Meskipun teh ini pada umumnya aman ya, kita harus selalu berhati-hati dalam mencoba asupan baru yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi, saya sarankan untuk tes kecocokan dulu ya, yaitu dengan minum jangan langsung full 1 gelas, tetapi 1/4 gelas dulu. Lalu kita lihat reaksi tubuh kita selama seharian itu. Lalu besoknya kita minum tambah lagi sedikit ya, jadi setengah gelas. Dan diobservasi lagi bagaimana reaksi tubuh. Dan seterusnya hingga kita bisa minum 1 gelas penuh. Sahabat CS, yuk kita rangkum apa saja yang sudah kita bahas tadi. Pertama, seiring bertambahnya usia, sendi kita jadi lebih rentan. Makanya penting banget kita jaga sejak dini. Apalagi kalau sudah mulai muncul gejala seperti nyeri, kaku, atau bengkak di persendian. Kedua, tubuh kita punya kemampuan alami untuk meredakan peradangan. Asal kita bantu dengan gaya hidup yang tepat, terutama lewat makanan dan minuman yang mendukung proses penyembuhan. Ketiga, teh rempah tadi bukan sekedar minuman hangat biasa, melainkan bisa untuk mengurangi peradangan, memperkuat daya tahan tubuh, dan memberi kenyamanan bagi otot serta sistem saraf kita. Dan yang terakhir, jangan lupa, konsistensi kecil setiap hari bisa berdampak besar untuk kesehatan jangka panjang. Teh ini bisa jadi teman setia sahabat CS, bukan hanya untuk meredakan keluhan sendi, tapi juga sebagai bentuk kasih sayang untuk tubuh sendiri. Sahabat CS, minum teh rempah ini secara rutin, minimal 4 minggu. Lalu rasakan sendiri bedanya di persendian, di energi, bahkan mungkin di suasana hati. Kalau sahabat CS konsisten, saya yakin suatu hari nanti kamu akan berkata, wah kok badan terasa lebih ringan ya, gak gampang radang sendi kayak dulu lagi. Nah, saat itu terjadi, kamu tahu bahwa kamu sudah mulai menyentuh akar pemulihanmu sendiri. Selamat mencoba.